Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razia Fitri Rahalsari, Sarjana Terapan Kebidanan Magister Kesehatan Masyarakat dengan NIDN 0431129102. Saya salah satu dosen tetap di Institut Kesehatan Bisnis Anissa, program studi Diploma 3 Kebidanan. Kali ini saya akan mempresentasikan untuk salah satu syarat sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Yang akan saya sampaikan dengan topik hari ini adalah pembahasan mengenai bidang pengajaran mata kuliah asuhan kebidanan yang mengatus bayi dan balita yang ada di semester 3 dengan bobot 5 SKS. Asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh pada program studi Diploma 3 Kebidanan yang ditempuh pada semester 3 yang memiliki bobot 5 SKS. Mata kuliah ini menjadi prasyarat mata kuliah berikutnya. Saya akan menjelaskan tentang tahapan yang saya lakukan dalam proses pembelajaran, yaitu menggunakan DIA, Delivery Interaction dan Assessment. Ada 7 capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yaitu yang pertama, menjalankan praktek kebidanan secara profesional sesuai kewenangan berlandaskan kode etik profesi. Yang kedua, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran yang logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas kerja hasil secara mandiri. Lalu yang ketiga, menguasai konsep dasar ilmu kebidanan, asuhan kebidanan dan etika profesi. Yang keempat, menguasai metode, teknik, dan pengetahuan prosedural dalam asuhan kebidanan pada neonatus bayi balita. Dan yang kelima, mengetahui pengetahuan faktual tentang jenis, standar, gejala penyakit-penyakit umum dan infeksi pada neonatus bayi dan balita. Lalu yang keenam, mampu melakukan asuhan kebidanan pada neonatus bayi dan balita normal sesuai standar kompetensi bidang vokasi. Lalu yang ketujuh, mampu mengidentifikasi penyimpangan atau kelainan pada kasus neonatus bayi baru lahir dan balita. Lalu adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPNK, yaitu yang pertama, mampu memahami kebutuhan dasar neonatus bayi dan balita. Lalu yang kedua, mampu memahami konsep dasar asuhan kebidanan bayi dan balita. Lalu mampu memahami termoregulasi dan adaptasi fisiologis neonatus. Mampu memahami evidence dalam asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita. Mampu memahami trauma pada bayi baru lahir. Mampu memahami imunisasi. Lalu melakukan asuhan kebidanan neonatus bayi balita. Mampu memahami mengidentifikasi masalah yang lazim terjadi neonatus bayi dan balita, mampu mengidentifikasi penyulit pada neonatus bayi dan balita, mampu memahami prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan neonatus bayi dan balita, mampu memahami pengenalan tanda bahaya dan kolaborasi atau rujukan komunikasi pada bayi dan balita ke tempat pelayanan yang memadai. Lalu mampu memahami pemantauan tumbuh kembang neonatus bayi dan balita, mampu memahami deteksi komplikasi dan penanganan kegawat daruratan pada neonatus bayi dan balita, mampu memahami manajemen asuhan pada neonatus bayi dan balita. Lalu deskripsi singkat pada mata kuliah ini, yaitu mata kuliah ini adalah mata kuliah utama program studi yang setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu melakukan role play asuhan pada neonatus bayi dan balita. Bahan kajian pada mata kuliah ini adalah tentang kebutuhan dasar neonatus bayi balita, termoregulasi, nutrisi pada neonatus bayi dan balita, keterampilan dasar dalam asuhan neonatus bayi dan balita, tanda bahaya neonatus bayi dan balita, serta manajemen asuhan neonatus bayi dan balita. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode kuliah, tutorial, praktikum, laboratorium, dan penugasan mandiri. Penguasaan mahasiswa dievaluasi dengan penilaian formatif dan sumatif serta nilai tugas. Adapun bahan kajian untuk mencapai CPNK dalam mata kuliah ini, materi pembelajaran atau pokok bahasannya yaitu adalah yang pertama, ada konsep dasar asuhan neonatus bayi dan balita. Yang kedua, kebutuhan dasar neonatus bayi dan balita. Yang ketiga, termoregulasi dan adaptasi fisiologis neonatus.
Yang keempat, evidence base dalam asuhan neonatus bayi dan balita. Yang kelima, trauma pada bayi baru lahir. Yang keenam, imunisasi asuhan kebidanan pada neonatus bayi dan balita. Yang ketujuh, mengidentifikasi masalah yang lazim terjadi pada neonatus bayi dan balita. Yang kedelapan, mengidentifikasi penyulit pada neonatus bayi dan balita. Yang kesembilan, prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan neonatus bayi dan balita. Yang kesepuluh, pengenalan tanda bahaya dan kolaborasi rujukan kasus komplikasi pada bayi, neonatus bayi dan balita ke tempat pelayanan yang memadai. Yang kesebelas, pemantauan tumbuh kembang neonatus bayi dan balita. Yang ke-12, deteksi dini komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan pada neonatus bayi dan balita. Yang ke-13, manajemen asuhan pada neonatus bayi dan balita. Lalu, ada pustaka yang digunakan pada mata kuliah ini. Yang pertama adalah asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita anak prasekolah pengarang Ibu Niwayan Amini pada tahun 2017. Lalu, asuhan kebidanan pada bayi berat lahir rendah pengarang Ibu Aye tahun 2025. Yang keempat, buku ajar kebidanan neonatus bayi dan balita pengarang Ibu Rasmi tahun 2024. Yang kelima, asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita anak prasekolah pengarang Ibu Aye tahun 2019. Lalu ada referensi pendukung dari buku ajar yang ditulis oleh tim dosen dan hasil penelitian dari tim dosen di Institut Kesehatan dan Bisnis ANISA Program Studi Diploma 3 Kebidanan serta penelitian dari luar. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan, 14 pertemuan pengajaran, dan 2 pertemuan UTS dan UAS. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu menggunakan metode ceramah, interaktif, demonstrasi, praktikum, studi kasus, dan diskusi project based learning. Kriteria penilaian yang pertama ada kehadiran 5%, tugas atau kuis 20%, UTS 25%, UAS 35%, praktikum 15%. Berikut proses pembelajaran pertemuan 6 pada mata kuliah asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita yang saya lakukan di kelas dan di laboratorium. Terima kasih. Juliana Damayanti, Jihan Juaria, Karina Julianti, Linda Puspita, Melinda, Marsha Muslimah. Baik, kita hari ini sebelum memasuki asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita tentang imunisasi di pertemuan ke-6, tujuan pembelajaran imunisasi ini adalah agar kalian mengetahui bahwa untuk mencegah suatu penyakit adalah menggunakan imunisasi. Nah, diberikan ini adalah dari bayi ke balita sampai dengan anak seperti itu ya. Nah, baik, kita lanjut ke materi. Yang pertama ini ada definisi dari imunisasi ya. Imunisasi adalah suatu proses membuat sistem pertahanan tubuh kebal terhadap invasi mikroorganisme, bakteri, dan virus yang dapat menyebabkan infeksi sebelum mikroorganisme tersebut memiliki kesempatan menyerang tubuh kita. Imunisasi adalah proses pemberian vaksin untuk meningkatkan perlindungan terhadap penyakit menular
melalui imunisasi individu menjadi kebal terhadap penyakit tertentu. Jadi imunisasi ini adalah ada imunisasi dasar, ada imunisasi lanjutan, dan ada imunisasi anjuran seperti itu. Ini adalah pengertian dari imunisasi, ya. Imunisasi dasar juga ada yang namanya terdiri dari imunisasi BCG, HB0, lalu ada polio atau oral polio vaksin, ada IPV, injeksi polio vaksin, lalu juga ada pentabio, lalu ada measles rubella atau juga ada PCV. Seperti itu adalah imunisasi dasar. Jika imunisasi lanjutan itu adalah imunisasi booster yang terdiri dari imunisasi pentabio dan imunisasi campak. Nah, kalau misalnya imunisasi anjuran itu adalah ada imunisasi varicella, ada imunisasi tifoid, ada imunisasi MMR, dan ada imunisasi influenza. Seperti itu. Nah, ini adalah imunisasi dasar. Imunisasi dasar yaitu adalah pertama yang perlu diberikan pada semua orang, terutama bayi dan anak sejak lahir untuk melindungi tubuhnya dari penyakit-penyakit berbahaya. Jadi dengan cara imunisasi ini adalah untuk mencegah kita tertular penyakit yang berbahaya atau menurunkan komplikasi yang berbahaya pada tubuh kita, seperti itu, pada bayi, seperti itu. Ini adalah untuk pencegahan penyakit. Tapi tidak berarti kalau misalnya tidak diberikan imunisasi maka dia tidak terkena penyakit, bukan, tapi setidaknya meminimalisir komplikasi yang ada, seperti itu, atau tidak membahayakan diri sendiri, seperti itu, ya. Nah, ini adalah imunisasi lanjutan. Imunisasi lanjutan ini adalah imunisasi yang berlanjut, ya. Maksudnya dari setelah dilengkapi imunisasi dasarnya sudah lengkap, maka kita harus melanjutkan imunisasi selanjutnya, seperti itu. Apakah ini wajib? Ini wajib, ya. Jadi nanti imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan ini adalah imunisasi yang wajib diberikan oleh bayi, seperti itu. Nah, imunisasi lanjutan itu adalah vaksinasi booster, adalah pemberian vaksinasi tambahan setelah imunisasi dasar untuk memperkuat dan memperpanjang perlindungan terhadap penyakit. Imunisasi ini penting untuk memastikan kekebalan tubuh anak tetap optimal melawan berbagai penyakit menular. Jadi imunisasi lanjutan ini adalah lanjutan dari imunisasi dasar. Ini adalah booster. Maksudnya booster di sini adalah untuk tambahan untuk melindungi diri kita. Maksudnya melindungi bayi, seperti itu, dari penyakit-penyakit. Misalnya kalau imunisasi lanjutan ini kan ada pentabio, ya ada campak, jadi dia lebih mempertebal lagi, seperti itu, ya. Nah, ini adalah berikutnya imunisasi BCG. Imunisasi BCG ini adalah imunisasi untuk mencegah penyakit TBC, ya. Nah, ini imunisasi BCG ini adalah penyakit paru-paru yang sangat menular. Kenapa kita menjadikan imunisasi dasar? Karena ini adalah tertularnya sangat mudah. Jadi makanya dijadikan imunisasi dasar, seperti itu. Nah, ini adalah cara pemberian dan dosisnya. Dosis yang diberikan untuk imunisasi BCG ini adalah 0,05, ya. Pemberiannya 0,05 ini adalah secara intrakutan, ya. Selain itu adalah ini diberikannya pada anak usia di bawah 2 bulan. Ya, ini adalah diberikannya pada usia anak 2 bulan. Nah, ketika sudah 2 bulan, ini adalah tidak boleh langsung diberikan imunisasi. Misalnya anaknya udah lebih 2 bulan lebih sehari atau 2 bulan lebih 2 minggu, ini adalah harus di tes mantuk dulu. Nah, ketika nanti sudah di tes mantuk, jika misalnya dia positif, maka dia adalah mengikuti pengobatan TBC dulu. Tapi kalau misalnya negatif, berarti adalah baru diperbolehkan di imunisasi. Nah, ini adalah biasanya di dokter kalau misalnya untuk tes mantuknya, kita sebagai bidan hanya mengarahkan. Misalnya ada bayi datang, terus dia ini datang dengan usia 2 bulan lebih 2 hari misalnya, itu adalah harus dites mantuk dulu. Jika misalnya memang sudah dites mantuk, dianjurkan ya berkolaborasi dengan spesialis, ya, dokter spesialis anak. Jika misalnya di cek tes mantuknya dia negatif, berarti kembali ke kalian, ya, itu adalah untuk diimunisasi BCG. Tapi kalau misalnya memang ternyata positif, berarti adalah lanjutkan ke pengobatan TBC, seperti itu. Nah, berikutnya ini adalah
efek samping dari imunisasi BCG. Nah, efek sampingnya ini adalah biasanya ini ada papula. Ya, papula ini adalah seperti kayak melenting sedikit. Nah, itu adalah biasanya sampai agak membesar gitu ya. Nah, nanti itu adalah membesarnya sampai 2 sampai 4 bulan. Nah, nanti setelah itu dia akan menetas sendiri dan jangan dilakukan intervensi apapun ya. Kalau misalnya ada namanya papula itu adalah jangan diintervensi apapun, jadi cukup dilihat aja gitu. Maksudnya hanya dibersihkan aja seperti itu. Nah, nanti ketika sudah dibersihkan yang penting adalah tidak bernanas dan tidak berdarah seperti itu ya. Nah, ini ya tadi yang sudah saya jelaskan penanganan efek samping apabila usus mengeluarkan cairan perlu dikompres. Jadi kalau misalnya ternyata dia mengeluarkan cairan seperti itu, ya itu adalah dikompresnya dengan air hangat seperti itu. Tapi kalau misalnya dia tidak mengeluarkan apapun, ya udah nggak usah diintervensi apapun. Jadi jangan diapain seperti itu. Ya, jadi hanya di perawatan aja seperti biasa, kayak misalnya dibersihkan seperti itu ya. Oke. Selanjutnya ini adalah imunisasi pentabio. Nah, imunisasi pentabio ini adalah untuk imunisasi ada difteri, ada tetanus, ada pertusis ya. Pertusis ini adalah batuk 1100 hari seperti itu. Lalu ada untuk hepatitis dan untuk meningitis seperti itu ya. Nah, ini adalah untuk juga infeksi Haemophilus influenza tipe B gitu. Nah, ini adalah pemberiannya itu adalah 3 kali. Kalau misalnya tadi BCG itu hanya 1 kali, nah kalau misalnya untuk imunisasi pentabio itu adalah 3 kali. Pada usia yang pertama itu adalah 2 bulan, lalu 3 bulan, lalu 4 bulan. Nah, cara pemberiannya ini adalah di anterior paha sebelah kanan sepertiganya. Itu diberikannya dosisnya 0,5. Nah, kalau misalnya tadi BCG itu adalah 0,05 di tangan sebelah kanan seperti itu ya. Nah, ini adalah kontraindikasinya. Jadi kalau misalnya kontraindikasinya ini adalah kejang seperti itu, kelainan otak, terus juga efek sampingnya itu adalah biasanya kalau untuk pentabio ini adalah bengkak, selain bengkak juga kemerahan, tapi itu adalah sangat wajar. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya memang efek sampingnya seperti itu. Tapi kalau misalnya bengkaknya semakin parah atau keluar nanah, baru itu adalah dibawa ke bidan atau ke dokter. Nah, kalau misalnya memang hanya nyeri saja, itu adalah cukup dikompres seperti itu ya. Nah, efek sampingnya ini adalah untuk penanganan efek sampingnya ini adalah cukup misalnya kalau misalnya pas waktu kan biasanya efek sampingnya itu demam. Nah, kalau misalnya demam itu adalah pemberian ASI sesering mungkin. Kan kalau ASI itu kan diberikannya 2 jam. Nah, ini adalah dia sesering mungkin untuk menurunkan suhu tubuh. Tapi kalau misalnya memang ternyata dengan pemberian ASI itu tidak turun demamnya, maka berarti harus diminumkan paracetamol seperti itu ya. Itu adalah cukup 0,6 pakai pipet seperti itu. Baik, ini adalah imunisasi hepatitis B, vaksin virus rekombinan yang telah ditemukan aktifkan dan bersifat non-infeksius berasal dari HBsAg. Nah, ini adalah pemberiannya itu adalah lebih dari 2 jam ya, dengan syarat kondisi bayi dengan keadaan stabil, tidak ada gangguan paru-paru ataupun jantung. Jadi tidak ada kelainan kongenital seperti itu. Dan ini adalah maksimal diberikannya adalah kurang dari 24 jam. Diberikannya itu adalah di paha sebelah kanan, diberikannya intramuskular. Nah, dosisnya ini adalah 0,5. Nah, untuk efek sampingnya ini juga sama seperti vaksin yang tadi. Ini adalah biasanya pembengkakan pada saat penyuntikan dan rasa nyeri, tapi ini adalah tidak terjadi demam seperti itu. Ini adalah biasanya hilang dalam 2 kali 24 jam. Nah, jika misalnya untuk penanganan efek sampingnya itu adalah cukup dengan dikompres air hangat seperti itu. Nah, ini adalah gambar dari imunisasi hepatitis B. Biar kalian tergambar seperti apa sih vaksinnya seperti ini ya. Jadi ketika mau digunakan itu vaksinnya itu adalah dikeratkan dulu. Jadi itu dari tutupnya sama vaksinnya itu kan ada spasinya gitu. Nah, itu adalah harus dikeratkan dulu. Nah, baru nanti pas waktu disuntik dicencet bagian putih-putihnya itu seperti itu ya, dikeratkan. Jadi kalau misalnya nanti kalian tidak dikeratkan vaksinnya, itu adalah vaksinnya nggak akan keluar seperti itu. Jadi itu adalah gagal dalam pemberian vaksin. Nah, setelah hepatitis B ini adalah ada oral polio vaksin. Nah, oral polio vaksin ini adalah berarti di masa pemberiannya itu adalah secara oral ya. Nah, ini adalah diberikannya 2 tetes dan pemberiannya itu adalah 4 kali. Yang pertama pas waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan seperti itu ya. Dan ini ada intervalnya setiap imunisasi BCG sampai dengan imunisasi lainnya itu adalah 4 minggu. Jadi boleh nggak kalau misalnya kurang dari 4 minggu di imunisasi, nggak bisa, itu harus berjarak 4 minggu atau 28 hari atau 1 bulan, nggak boleh lebih cepat seperti itu ya.
Dan ini adalah untuk mencegah penyakit dari polio, ya. Seperti itu. Nah, efek samping ini adalah biasanya nggak ada reaksi efek samping yang terlalu bagaimana ya. Ini adalah biasanya paling kalau misalnya memang terjadi muntah dalam 30 menit, berarti dikasih dosis ulang. Tapi kalau misalnya memang tidak terjadi muntah, berarti dosisnya adalah masuk ke dalam tubuh. Nah, paling setelah penanganannya itu nggak perlu ada tindakan apapun kalau misalnya untuk vaksin polio. Nah, biasanya kalau vaksin polio ini adalah jangan diberikan susu formula dulu. Kalau misalnya ASI boleh nggak? Boleh. Tapi kalau misalnya memang susu formula ini adalah nanti menetralisir obat dari vaksin polio. Seperti itu. Nah, ini juga vaksin polio ya, bedanya yang tadi itu adalah oral, yang ini adalah injeksi. Berarti kalau misalnya oral berarti apa? Lewat mulut. Kalau misalnya injeksi berarti disuntikan. Nah, ini adalah sama untuk mencegah polio ya, seperti itu. Nah, ini adalah IPV juga diberikannya pada usia 4 bulan sama 9 bulan. Ya, ini diberikannya berarti 2 kali. Kalau tadi berapa kali? 4 kali. Kalau ini adalah 2 kali. Dan ini adalah diinjeksi. Efek samping dari IPV biasanya ringan. Sama kayak yang tadi ya, itu adalah biasanya kemerahan, nyeri di area suntikan ya. Nah, kalau misalnya memang penanganan efek samping itu adalah dengan cara dikompres seperti itu ya. Nah, ini adalah imunisasi campak rubella. Campak rubella ini imunisasi yang diberikan untuk menimbulkan menimbulkan kekebalan aktif terhadap penyakit campak. Gitu. Kandungan vaksin ini adalah yang virus yang dilemahkan. Nah, ini adalah contoh dari vaksin campak tersebut. Ya, ini adalah warna ungu. Nah, kalau misalnya vaksin campak ini adalah diinjeksi ya di lengan kiri. Jadi di lengan kiri. Tadi biasanya di mana? Di kanan. Kalau misalnya campak di sebelah kiri. Oke, ini adalah pemberiannya dosisnya 0,5. Ini adalah untuk mencegah penyakit campak dan rubella. Gitu. Nah, ini adalah biasanya kalau ini dilakukan dulu ya, vaksinnya ini dilakukan. Jadi ada pelarutnya sendiri. Ini adalah vaksinnya vaksin spring. Jadi nanti dilakukan dan ini hanya sampai 3 sampai 4 jam seperti itu. Tadi juga BCG itu sudah dilakukan 1 sampai 2 jam. Nah, ini adalah vaksin PCV ya, vaksin pneumococcus. Nah, ini adalah vaksin PCV imunisasi untuk melindungi anak dari infeksi bakteri pneumococcus. Nah, ini kalau misalnya vaksin dari PCV sendiri itu adalah diberikannya 0,5 mili pada paha kiri pada bayi. Nah, ini pemberiannya itu adalah pada usia 2 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan. Jadi pemberiannya berapa kali? 3 kali. Pada berapa bulan? 2 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan. Ya. Efek sampingnya sama seperti tadi, itu adalah kemerahan seperti itu. Kemerahan, nyeri, pembengkakan, dan demam ringan. Nah, kalau misalnya terjadi demam ringan, kalau misalnya pada vaksin ini, itu adalah rutin diberikan ASI secara rutin, maksudnya sesering mungkin. Nah, kalau misalnya memang diberikan ASI ternyata tidak turun juga demamnya, berarti harus diberikan obat untuk penurun panas. Nah, ini tadi kita membahas imunisasi dasar ya. Tadi udah kita bahas ada imunisasi BCG, terus hepatitis, polio, IPV, terus juga pentabio dan measles rubella. Nah, ini adalah imunisasi lanjutan, berarti lanjutan dari imunisasi dasar. Nah, ini adalah imunisasi lanjutan yang pertama itu adalah ada pentabio dan ada campak. Nah, kalau misalnya pentabio sendiri itu adalah diberikannya 18 bulan. Tapi kalau misalnya campak itu adalah 2 tahun. Nah, kalau misalnya imunisasi lanjutan pada anak sekolah dasar itu adalah ada kelas 1 ada yang bulan Agustus, kelas 2 itu November, kelas 3 itu adalah bulan November juga. Jadi ada bulannya tersendiri. Ya. Nah, ini adalah imunisasi anjuran. Nah, kalau misalnya imunisasi anjuran ini itu adalah dianjurkan. Berarti adalah jika misalnya memang mau diberikan imunisasi boleh, dan jika misalnya memang tidak juga tidak apa-apa. Nah, ini biasanya kalau misalnya untuk imunisasi anjuran ini adalah biasanya di dokter spesialis anak diberikannya, ya. Nah, kalau misalnya yang tadi imunisasi dasar, imunisasi lanjutan itu adalah oleh bidan. Nah, kalau misalnya imunisasi anjuran ini adalah yang memfasilitasi itu adalah spesialis anak seperti itu. Yang pertama itu adalah ada vaksin MMR dan vaksin tifoid. Nah, kalau vaksin MMR ini adalah untuk measles, mumps, dan rubella. Measles itu adalah campak ya, campak Indonesia. Kalau rubella itu adalah campak Jerman. Nah, kalau misalnya mumps itu adalah penyakit gondongan, gitu, ya, atau disebut dengan parotitis yang seringnya bengkak. Tahu kan ya? Nah, kalau vaksin tifoid ini juga bisa seperti itu. Vaksin tifoid itu adalah karena salmonella tipi, yaitu adalah di usus halus seperti itu, ya. Nah, ini ada juga imunisasi anjuran varicella. Varicella itu kalau misalnya bahasa umumnya itu adalah apa? Cacar, ya. Nah, cacar seperti itu. Itu adalah bisa itu adalah termasuk dalam imunisasi anjuran. Nah, ada juga imunisasi influenza. Influenza itu adalah ya ispa seperti itu, ya, hepatitis A gitu. Nah, ini ada vaksin hepatitis A dan human papillomavirus. Human papillomavirus itu adalah seperti kanker serviks, mencegah penyakit kanker serviks seperti itu, ya. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau tanya? Silakan. Oke. Saya izin bertanya, Bu. Untuk ini apakah berat badan makin rendah atau dengan berat badan 2000 sampai 2400 berapa dari imunisasi ini? Oke, kalau misalnya
dilakukannya imunisasi BCG ini ya untuk berat badan tadi kan pertanyaannya 2000 sampai 2400 ya. Apakah boleh diimunisasi? Tentu tidak boleh ya. Jadi untuk imunisasi BCG ini adalah kriterianya itu adalah harus berat badannya 2500 atau di atas 2500. Jadi jika misalnya kurang dari 2400 berarti adalah tidak boleh diimunisasi. Gitu, ya. Karena yang dinamakan dikatakan bayi sehat itu adalah di atas 2500 gram seperti itu. Nah, untuk vaksin lainnya juga sebelum dilakukan imunisasi itu adalah harus di suhu dulu suhunya, jadi harus dalam keadaan sehat. Ketika mau imunisasi dalam keadaan sehat, tidak boleh sakit, demam, batuk pilek ataupun diare seperti itu, baru boleh diimunisasi. Dan untuk khusus BCG sama untuk hepatitis ya, KB nol itu adalah dengan berat badan lebih dari 2500. Kalau misalnya kurang dari 2500 itu akan ditunda sampai berat badannya sesuai itu. Oke, terima kasih Salwa atas pertanyaannya. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Cukup. Oke, jika tidak ada pertanyaan, tadi kan saya sudah memberikan teori tentang imunisasi, maka kita akan lanjut praktek imunisasi BCG. Oke, kita langsung lanjut ke laboratorium ya. Lalu juga kita tadi udah ke atas ya untuk ke laboratorium untuk praktek imunisasi. Untuk pertemuan teman ini sudah materi dan sudah praktek. Saya akhiri, terima kasih banyak atas kehadiran kalian semua hari ini dan terima kasih banyak atas atensinya hari ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat untuk masyarakat, untuk diri kalian dan untuk masyarakat, dan juga semoga ilmunya bisa diaplikasikan ke masyarakat dengan baik dan benar. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.